Liputan sukses. PLH Bupati Oku, Haji Teddy Melwansa menghadiri acara pengukuhan pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Oku masa bakti 2022-2027 bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ulu, Selasa 21 Juni 2022. Sebelum pengukuhan para pengurus Yayasan Jantung Indonesia, Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan Haja Fauzia Mawardi Yahya menyempatkan diri untuk mengunjungi tempat pembuatan batik khas Oku di gedung SKB Batu Raja. Izin Ibu, kan tadi lihat batik hasil dari khas Oku yang dibuat oleh yang tadi. Kita tanggapannya gimana Bu terkait masalah itu? Ya, selagi mereka tekun, memang dari awal belum rapi. Kalau nak dibandingkan di Jawa kan memang dia sudah barangkali berapa keturunan dia memang itulah pekerjaannya. Tapi kita kan istilahnya baru. Tapi kita kepengen membuat batik sendiri, khas kita sendiri, dan memang dikerjakan oleh kita sendiri. Jadi pelan-pelan, sekarang belum rapi. Mungkin kalau dengan adanya semangat, kepengen bagus, insya Allah nanti bagus. Dan pertama mengenalkannya ya mungkin dari PKK, dari Darmonita. Kita dulu mencintainya biar yang peminatnya nanti bisa juga menjadi senang. Kalau kita sendiri belum mencintainya, nanti orang lain belum kenal. Jadi untuk mensosialisasikannya mungkin dibuat baju seragam PKK. Seperti tadi sudah dibuat baju seragam sekolah. Jadi insya Allah pelan-pelan, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Acara ini diawali dengan pengukuhan pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Oku masa bakti 2022-2027. Pengukuhan Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Oku dikukuhkan langsung oleh Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan Haja Fauzia Mawardi Yahya. Sementara itu, Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Oku masa bakti 2022-2027 Haja Swesti Karinia Teddy menyampaikan bahwa Yayasan Jantung Indonesia secara moral adalah wadah berhimpunnya elemen masyarakat yang diberikan kesempatan untuk mewujudkan niat dan itikat pengabdian sosial berupa penyelenggaraan misi kemanusiaan berupa bantuan material dan moral terhadap akses medis bagi penderita penyakit jantung, termasuk mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat dalam memahami pentingnya kesehatan jantung melalui berbagai perilaku yang mencerminkan pola hidup sehat. Sesuai dengan misi kemanusiaan Yayasan Jantung Indonesia, maka peran dan tugas pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Oku diantaranya yakni membangun koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, baik elemen pemerintahan maupun elemen non-pemerintahan. Oleh karena itu pula Ketua Yayasan Jantung Indonesia Kabupaten Oku beserta segenap jajaran pengurus di awal langkah pelaksanaan program kerja kepengurusan telah menetapkan visi yakni mewujudkan peran nyata Yayasan Jantung Indonesia dalam memudahkan akses medis penderita penyakit jantung serta mengoptimalkan upaya pencegahan dini penyakit jantung. Sementara itu, Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Provinsi Sumatera Selatan, Haja Fauzia Mawardi Yahya, menyampaikan bahwa Yayasan Jantung Indonesia merupakan lembaga nirlaba yang fokus kepada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan penyakit jantung serta pembuluh darah. Melalui visi pelopor gaya hidup sehat, Yayasan Jantung Indonesia mengemban misi selain memberikan pengetahuan tentang kesadaran masyarakat, juga melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip good governance serta membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Dengan melaksanakan program preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, Yayasan Jantung Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajak masyarakat luas untuk memberikan pengetahuan bahwa mencegah lebih baik dari mengobati. Kira-kira apa harapan ke depan selaku Ketua Cabang Utama Sumatera Selatan dengan Yayasan Jantung Indonesia ini? Pertama, Yayasan Jantung ini kiprahnya sudah lama dan sudah beberapa diketuai baik dari pusat maupun daerah. Kita alhamdulillah kemarin diamanai untuk menjadi ketua di provinsi. Memang selama ini mungkin gongnya belum terdengar. Yang hanya tahu dari Yayasan Jantung ini adalah senang.
Seyogyanya program YJI Yayasan Jantung ini banyak, bukan hanya senam. Salah satunya adalah sebuah bidang ada bidang-bidang ya, bidang preventif ialah senam, dan juga ada bidang medis, juga di bidang dana. Nah, bidang preventif ya tahunya senam. Senam ini juga bukan hanya untuk lansia, tapi mencakup seluruh, mulai dari anak remaja sampai ke lansia. Itu kita ajarkan senam yang benar. Kalau mereka mengikuti senam yang benar, insya Allah kita sehat. Tadi sudah ada nyanyiannya, sedang teratur, jaga kesehatan, dari stres, dan hilangkan rokok. Jadi salah satunya tadi di sini kita membawa masyarakat sehat, tanpa asap rokok, dan teratur berolahraga. Dan di bidang medis kita kemarin ada PHD ya, karena di mana-mana kita berkegiatan, bersosialisasi antar sesama masyarakat. Seumpamanya ada yang tiba-tiba mereka pingsan, tahunya itu stop bernapas. Jadi kita program kita adalah mengajari mereka untuk ilmu PHD tersebut. Tapi kemarin sudah mulai di provinsi itu mulai kita ke dinas-dinas. Jadi dinas kita secara perwakilan ada 1 dinas yang kita ajari PHD dengan bersama di bidang medis, yaitu dokter jantung kita. Kita punya dokter jantung di sana dari Verdi, dokter Adrian Masno, dan juga ada dokter Manirin yang semuanya di rumah sakit. Jadi itu. Kalau semisal Ibu Ketua yang terkena jantung, katakanlah dari keluarga miskin, tindakan dari Yayasan Jantung Indonesia? Kalau terkena jantung tiba-tiba kita pastinya ke dokter. Cuman kami kemarin pengalaman seperti disebutkan Pak Bupati tadi, awal berdirinya Yayasan Jantung ini menolong anak yang sakit jantung sejak lahir. Mereka tidak mampu. Itulah mereka dari Persatuan Dokter, yaitu PMI, itu berinisiatif untuk menolong si anak tersebut. Jadi itulah awal berdirinya Yayasan Jantung. Jadi kami juga sudah di Provinsi Sumatera Selatan secara tidak sengaja ada ibu-ibu datang ke kantor kita untuk bagaimana anaknya ini, menolong anaknya sudah divonis sakit jantung bawaan dan harus operasi. Jadi mau ke Jakarta tidak ada ongkos, dan jalannya gimana mau datang ke rumah sakit harapan kita. Nah, jadi dari kami, pengetahuan kami, bukan hanya kami menolong untuk membiayai mereka, tapi kita siapkan BPJS-nya ada lengkap segala macam untuk berangkat sana supaya nggak pulang lagi. Terus ongkos mereka di sana waktu itu COVID, naik mobil, jadi dia dibawa mobil sendiri. Jadi kita berinisiatif minta tolong dengan Basnas. Jadi operasional mereka tinggal di situ ada dari Basnas. Jadi itu kan kita tugas kita biasanya itu membantu jalan untuk ke sana, itu fasilitas mereka. Terima kasih ya, Bu. Sementara itu sahabat, kita beralih kepada Ibu Ketua Pengurus yang baru dilantik, yakni Ibu Haja Swesti Karenia. Baik, kira-kira ke depan di Kabupaten Ogan Komering khususnya Ibu, apa yang akan dilakukan? Alhamdulillah, kita dipercaya sama Ketua Utama Yayasan Jantung Indonesia Cabang Sumatera Selatan untuk membantu tugas amanah yang insya Allah akan kita jalankan semaksimal mungkin. Kita akan melakukan program-program, terobosan-terobosan sesuai dengan visi dan misi dari Yayasan Jantung Indonesia untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan, untuk membantu orang-orang yang
kurang mampu, tapi melalui memfasilitasi mereka, bagaimana kita mengajarkan mereka cara-cara memberikan pertolongan pertama dulu, yang sebagaimana mestinya kan banyak orang awam yang belum tahu. Jadi intinya kami dari Yayasan Jantung Indonesia cabang Kabupaten Aku Bengkulu mendukung penuh program-program Yayasan Jantung Indonesia cabang Sumatera Selatan. Oke, mungkin yang terakhir Bu Dokter, minta sedikit penerangan tentang jantung sehat dan bagaimana cara menjaga jantung kita supaya sehat. Ya, jadi deskripsinya Yayasan Jantung Indonesia itu adalah pelopor gaya hidup sehat. Jadi kita yang lansia, yang tua, yang kemarin-kemarin hanya orang tahunya senam jantung sehat. Tapi ternyata tidak. Dari remaja pun kita sudah berubah untuk belajar sebagai pelopor gaya hidup sehat. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran pentingnya kesadaran tentang jantung, bagaimana menjaga jantung kita dengan berolahraga teratur, dengan sehat tadi, berolahraga teratur, nyalakan rokok, hindari stres, tensi jaga. Nah, semua itu dibarengi dengan senam tadi. Jadi kembali barangkali ada satu lagi yang seperti untuk anak-anak yang kalau ada sakit itu kita Yayasan Jantung terutama yang sudah ada cabangnya di kabupaten kota ini jadi lebih mudah, gampang untuk masyarakat yang benar-benar miskin yang tidak mampu cukup menghampirkan keterangan walaupun dia tidak ada BPJS dia bisa. Nah, ini Yayasan Jantung nanti berkoordinasi dengan kami cabang utama Provinsi Sumatera Selatan. Nanti kita langsung ke Yayasan Jantung, kita fast track. Yang kalau di Jakarta itu pasti menunggu lama di rumah sakit tersebut. Nah, dengan melalui kita memakai nama Yayasan Jantung, kita mungkin akan dimasukkan ke dalam yang depan. Jadi tidak diprioritaskan, tidak perlu. Tapi bukan biaya tetap melalui surat tadi. Lengkapin surat-suratnya, insya Allah semuanya bagus. Itu yang akan kami sosialisasikan. Terima kasih. Sementara itu, PLH Bupati Oku Haji Teddy Malwansa mengucapkan selamat atas terselenggaranya pengukuhan dan dirinya berharap kepada para pengurus agar segera menyusun program kegiatan dimaksud. Dipastikan pemerintah Kabupaten Oku akan siap untuk melakukan pendampingan serta akan selalu bersinergi sehingga program yang telah disusun dapat bermanfaat bagi masyarakat Oku. Di mana Yayasan Jantung Indonesia adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial kesehatan dan kemanusiaan. Dirinya optimis bahwa Yayasan Jantung Indonesia cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat menjadi pelopor gaya hidup sehat di Kabupaten Oku dan menjadi pionir dalam mengedukasi masyarakat agar masyarakat menyadari betapa pentingnya kesehatan.